Mengejutkan, Irish Bella diduga menanggapi pernyataan Amar Zoni terkait dirinya yang dituding oleh Amar Zoni menjadi penyebab kembali menggunakan barang haram narkotika. Lantas, seperti apa kalimat bijak yang dituliskan Ibel untuk menjawab namanya yang dituding sebagai dalang kembalinya Amar ke lembah hitam narkotika? Seperti apa pula gelagat Amar Zoni saat dirilis oleh pihak kepolisian kemarin? Benarkah faktor internal keluarga terkhusus sang istri Irish Bella yang menjadi alasan Amar kembali menggunakan narkoba? Ya, sebelumnya jagat dunia maya pun dibuat simpati dengan permohonan maaf Amar Zoni serta keinginannya untuk memperbaiki diri pasca 2 kali tertangkap menggunakan narkoba. Lantas seperti apa komentar masyarakat akan sikap yang selalu berbanding terbalik dengan ucapannya pasca bebas? Seperti apa pula ramalan ahli tarot mengenai rumah tangga Amar Zoni dengan Irish Bella ke depannya? Benarkah Amar pun sudah tidak pantas lagi berdampingan dengan Irish Bella? Mengingat sudah kedua kalinya Amar mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh Ibel. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, terungkap sebuah fakta mengejutkan terkait tertangkapnya kembali Amar Zoni yang kembali digelandang oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukannya untuk ketiga kalinya. Ya, diungkapkan oleh mantan kuasa hukum Amar usai menjenguk mantan kliennya dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang kedua kalinya dan membuatnya harus merasakan dinginnya dinding penjara pada saat itu. Menurut Abdullah Emil Umar Alamudi SH, mantan kuasa hukum Amar, dari mulut mantan kliennya itu pun juga terucap jika kembalinya ia ke lembah hitam narkotika tidak lain dan tidak bukan dikarenakan sang istri Irish Bella yang masih menyaksikan kesembuhannya pasca ia bebas. Padahal saat itu Amar mengaku jika ia sudah bersih dan tidak lagi menggunakan barang haram tersebut. Terhitung sejak bebas dari penjara dan menyelesaikan masa rehabilitasinya di sebuah panti rehabilitasi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ya, seperti itulah efek dari rasa ketidakpercayaan seseorang sehingga orang yang tidak mendapatkan kepercayaan itu pun akhirnya dapat melakukan hal apapun termasuk kembali menggunakan barang haram narkotika dengan alasan pelarian. Dan seolah tidak terima karena namanya terus dipermasalahkan dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh suaminya, Irish Bella pun menuliskan sebuah tulisan singkat namun memiliki sejuta makna yang diduga bertujuan untuk membersihkan namanya yang terus terbawa dalam permasalahan ini. Ibel pun menuliskan sebuah kalimat bijak dan berbunyi, "Ikhlas itu tidak terucap, sedangkan sabar itu tidak berujung." Alasannya dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget bang, ini pelarianku kata dia. Ya aku jelasin juga ke Amar, jujur salah kau pelarian ke narkoba ini salah, aku bilang. Kenapa nggak lebih dekat ke agama, aku bilang. Seperti janji kau sama Ibel. Iya bang, aku salah.
Ya dia ngakuin kalau dia salah. Cuman ya aku bilang nasi udah jadi bubur, aku bilang kamu udah masuk lagi, kamu mesti hadepin, aku bilang. Ya udah cuman seperti itu aja percakapan kami di dalam. Ya, tidak jelas apa maksud dari kalimat yang dituliskan Ibel itu. Meskipun begitu, memang terungkap dari kuasa hukumnya jika Ibel tidak tahu menau mengenai hal apapun yang terjadi dalam kehidupan Amar karena sudah tidak lagi tinggal satu atap. Dari mulut kuasa hukum Ibel pun juga terucap, jika salah satu alasan kliennya menggugat cerai sang suami dikarenakan Amar terjerat narkotika, bahkan saat masih membina rumah tangga dengannya pada saat itu. Lantas benarkah dari kalimat tersebut dianggap sebagai keikhlasan Irish Bella untuk melepaskan pria yang telah memberikannya 2 orang anak tersebut? Ya karena kan memang alasan perceraiannya kan berbagai macam ya, ada banyak ya. Jadi memang bukan ini aja ya. Jadi ya itu juga salah satunya ya. Saya nggak tahu kalau memang ini menjadi keputusan yang semakin bulat atau apa, tapi memang alasan itu memang sudah ada ya ketika hendak mengajukan gugatan perceraian itu. Alasan untuk menjadikan Mbak Iris memang mengajukan gugatan tersebut. Kalau Mbak Iris sih sebenarnya karena sudah lama pisah rumah ya, jadi memang tidak tahu ya tentang berita penangkapan tersebut ya. Tapi memang ini adalah bagian dari salah satu alasan ya untuk perceraian ya dari Mbak Iris sendiri, adalah salah satunya itu ya terkait dengan penggunaan narkoba, dan akhirnya jadi relevan ya dengan kejadian penangkapan ini. Nah kalau Mbak Iris sih kayaknya belum, saya nggak tahu ya kapan tahunya ya, tapi memang karena memang Mbak Iris nggak tahu apa-apa karena memang sudah pisah rumah tadi ya, sudah pisah rumahnya sudah lama, jadi nggak tahu aktivitas yang dilakukan oleh suaminya itu, nggak tahu. Tak salah memang jika hal itu disebutkan sebagai salah satu langkah Ibel untuk melepaskan Amar. Pasalnya, hal tersebut sudah dilakukan Ibel sedari dulu atau sejak Amar tertangkap untuk yang kedua kalinya dalam kasus serupa, hingga membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi dan panti rehabilitasi selama kurun waktu 7 bulan. Saat itu, Ibel tidak pernah terlihat sedikit pun menjenguk sang suami di panti rehabilitasi ataupun di penjara Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, tempat Amar menjalani masa penahanannya. Bahkan pada saat itu, dalam pernyataannya di hadapan awak media, Irish Bella mengaku sedang fokus mengurus kedua buah hatinya dan juga fokus bekerja. Diselingi pula dengan kegiatan keagamaan yang dilakukan Ibel hampir setiap minggunya dengan mengundang pemuka agama ke kediamannya atau terkadang juga mendatangi rumah selebriti lain untuk mengadakan pengajian. Benarkah hal itulah yang menjadi jalan bagi Ibel untuk tetap menguatkan diri di tengah permasalahan yang kini sedang menimpanya? Alhamdulillah hari ini saya dan keluarga mengadakan acara doa bersama untuk syukuran Amala yang ulang tahun pertama yang ke-1. Sekaligus kami semua juga sama-sama berdoa untuk Bang Amar. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik ya. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Dan maka dari itu juga saya ingin mengucapkan makasih juga karena saya mendapatkan dukungan yang Masya Allah luar biasa banget dari orang tua saya, dari mama, dari papa, dari bapak juga, dari keluarga besar, dan dari teman-teman semua yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa banget. Kehadirannya memberi saya semangat, memberi saya kekuatan gitu, dan itu tidak ternilai harganya ya.
Sementara itu, 3 hari pasca penangkapan pada Jumat 15 Desember kemarin, Amar pun akhirnya dirilis di hadapan publik beserta barang bukti. Namun, Amar pun tetap diam seribu bahasa di hadapan awak media. Lebih lanjut, pihak kepolisian saat merilis Amar Zoni kemarin juga menambahkan, Amar dengan 1 tersangka lainnya yang diduga merupakan seseorang di mana Amar membeli barang haram tersebut. Amar pun saat diamankan mengakui 1 hari sebelum digeruduk, ia pun sempat menggunakan barang haram tersebut di apartemennya. Lagi bang. Yuk, udah yuk. Siap nih, siap. Lagi. Aman. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekitar pukul 21.49 waktu Indonesia Barat di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang. Kemudian juga di hari Rabunya, tanggal 13 Desember 2023, pukul 5 dini hari di salah satu pos di daerah Pondok Tangerang. Dari pengungkapan kasus tersebut, Polres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama atas nama MAA alias Ahmad Doni, dan yang kedua adalah AH. Adapun kronologis penangkapan yang dapat disampaikan adalah ketika penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari salah satu pelaku yang berhasil diamankan terkait dengan adanya transaksi narkoba di kawasan BSD Tangerang. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan observasi, tepatnya di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 21.49 WIB. Jadi mengamankan 1 orang tersangka atas nama Amar Zoni. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kamar apartemennya dan diamankan beberapa barang bukti. Yang pertama 4 paket sabu dengan total berat 4,36 gram. Kemudian 1 paket daun ganja dengan berat 1,32 gram. Ini ganjanya. Pak, sini Pak. Kemudian 1 buah cangkong dan kertas papir, kita menyebutnya, yang biasa digunakan untuk media konsumsi ganja. 1 timbangan elektronik dan 1 unit HP. Setelah mengamankan tersangka Ahmad Doni, penyidik melakukan interogasi dan pendalaman dan didapat informasi bahwa narkotika jenis ganja dan sabu yang diperoleh dari Ahmad Doni ini didapat dari seseorang yang bernama AH. Kemudian untuk memastikan bahwa benda yang diduga narkotika tersebut adalah betul mengandung narkotika, penyidik telah melakukan cek awal pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap sampel daun ganja dan sabu dan positif mengandung THC atau tetrahydrocannabinoid, kandungan yang ataupun zat aktif yang ada di narkotika jenis ganja, dan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin, zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Kemudian juga penyidik telah melakukan tes urin terhadap
Amar Zoni dan hasilnya positif mengandung THC, amfetamin dan metamfetamin. Dan tersangka juga mengakui bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan yang bersangkutan mengkonsumsi kedua narkotika tersebut. Lantas, bagaimana pihak kepolisian menjawab perihal alasan Amar menggunakan barang haram tersebut? Karena faktor internal keluarga, terkhusus sang istri Irish Bella yang menjadi alasan Amar kembali menggunakan narkoba. Benarkah dengan 3 kali tertangkapnya Amar Zoni hingga barang bukti paket sabu seberat 4,36 gram dan juga paket daun ganja seberat 1,2 gram yang diamankan dalam penangkapan pada saat itu pun membuat Amar terancam pidana berat? Motif yang diperoleh dari Amar Zoni ketika yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja adalah untuk pelampiasan. Pelampiasan ketika yang bersangkutan mengalami problem rumah tangga, maka dia menggunakan narkotika tersebut. Jadi terkait dengan AZ ini, bahwa memang dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, khususnya untuk narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram. Itu cukup untuk mempidanakan yang bersangkutan untuk diproses secara hukum. Namun, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang Amar Zoni ini adalah pemakai narkoba jenis sabu dan ganja, sehingga mungkin selain melakukan proses pidana secara hukum, juga akan dilakukan upaya-upaya untuk rehabilitasi yang bersangkutan. Dengan cara kita melakukan berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan rekomendasi dan juga asesmen terhadap yang bersangkutan. Untuk nantinya dilakukan rehabilitasi pada saat masa proses hukum ataupun menjalani hukuman yang bersangkutan di lembaga masyarakat. Nanti kan juga dari pengadilan akan mempertimbangkan itu. Jika yang bersangkutan sudah 3 kali berurusan dengan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba, maka pasal-pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat vonis hukumannya. Sementara itu, sebelumnya jagat dunia maya dan masyarakat tentu dibuat simpati dengan permohonan maaf Amar Zoni dan juga keinginannya untuk memperbaiki diri pasca 2 kali tertangkap menggunakan narkoba. Namun, Amar menghancurkan seluruh kepercayaan tersebut. Lantas seperti apa komentar masyarakat akan sikap Amar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Jagat dunia maya tentu masih ingat betul dengan permohonan maaf Amar Zoni dan juga keinginannya untuk memperbaiki diri setelah 2 kali tertangkap menggunakan narkoba di tahun 2017 dan juga di awal tahun 2023. Saat itu, tentu warganet bersimpati dengan keinginan Amar untuk memperbaiki dirinya.
Terlebih untuk memperbaiki hubungan keluarganya yang digadang-gadang merenggang pada saat itu, dan tentunya untuk kedua buah hatinya. Namun saat itu, Amar yang mulai mendapatkan simpati masyarakat luas dan juga kepercayaan dari salah satu rekannya yang membantunya untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya pasca bebas. Justru, Amar pun menghancurkan seluruh kepercayaan tersebut dengan kembali tertangkap untuk yang ketiga kalinya. Lantas, seperti apa komentar masyarakat akan sikap Amar yang seolah berbanding terbalik dengan ucapannya pasca bebas itu? Benarkah pula masyarakat pun juga beranggapan jika Amar tidak pantas bersanding dengan Irish Bella, mengingat sudah 3 kali tertangkap narkoba dan sudah menyakiti perasaan sang istri. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya. Dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Iris yang nggak mau datang. Bahkan kami sempat Iris malah juga sempat mempertanyakan kenapa gitu loh. Karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang minta. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin mengembalikan kembali waktu yang kemarin 7 bulan itu. Waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini. Karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Dia baru keluar 1 bulan yang lalu, terus dia ketangkep lagi, yaitu hat-trick namanya. Terus harusnya sih kalau untuk jerah, apalagi ini kan kasus narkoba ya, harusnya itu jangan direhabilitas. Mungkin keputusan Irish Bella itu udah tepat gitu kan, karena ya namanya, ya bisa dibilang itu penyakit. Mungkin akan susah buat sembuhnya, tapi dari dianya sendiri mungkin gak ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik. Sementara itu, seolah berbanding terbalik dengan ucapannya kepada Ibel yang sudah bersih dari narkoba. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat justru mengatakan Amar pun kembali menggunakan narkoba setelah bebas. Lantas, seperti apakah dukungan sahabat dan juga Umi Pipik untuk Ibel yang sedang dirundung masalah serius dari mulai perceraian hingga kasus suaminya? Yang bersangkutan cukup kooperatif. Jadi ketika petugas datang dan menghampiri apartemennya, dia kooperatif dan menunjukkan di mana dia menyimpan narkotika, baik ganja. Ganja itu ditemukan di tas hitamnya yang biasa dia pakai. Kemudian sabu yang 4 paket itu ditemukan di balik tisu di kamar yang bersangkutan, dan itu tidak ada paksaan. Dia cukup kooperatif untuk menunjukkan ini barang-barang narkotika yang dimiliki dan diserahkan kepada petugas. Yaitu, jadi sesaat setelah keluar dari lapas proses hukumnya, dia sudah mengkonsumsi narkoba. Itu tadi karena pelampiasan ada masalah keluarga. Kalau apapun itu kita cuma support aja, cuma kasih doa yang terbaik. Tapi kita juga nggak berani mau nanya mau apa gitu, karena menurut kita ada ranah masing-masing lah kayak gitu. Kalau saya sebagai kakak,
ya sebagai sahabat ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan IPL kan gitu, karena kan mereka yang menjalani ya, kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin kan, apalagi jadi kompor, jangan, udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain, udah kita doain aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.